13 butir tuntutan Gerakan Mahasiswa Indonesia yang disuarakan dalam aksi Indonesia Gelap. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI bekerja sebagai pengontrol pemerintah. Artinya, DPR harus mengindahkan mandat konstitusi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, menghindari pemberi tafsir yang menyesatkan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan sebenarnya. Agar mendapat kepercayaan publik, DPR dan pemerintah harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, cerdas, dan kredibel. Mendesak Presiden dan DPR agar mulai saat ini menghentikan pembuatan atau revisi hukum yang tidak didasarkan pada asesmen, penelitian mendalam yang bertanggung jawab, berbasis bukti dari data berkualitas, regulatory impact analysis, dan partisipasi masyarakat. Pembuatan kebijakan tidak bisa didasarkan pada naskah akademik yang dibuat seadanya, sekedar syarat formalitas, apalagi menghadirkan akademisi hanya untuk melegalisasi tujuan-tujuan kekuasaan. Poin mendesak Presiden dan DPR meninjau ulang berbagai kebijakan, termasuk atas nama efisiensi yang berdampak pada pengurangan signifikan berbagai layanan masyarakat. Ini terutama tapi tidak terbatas bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan di bidang kesehatan, sumber energi, kebutuhan pokok, dan pendidikan. Dampak lebih luas terlihat pada terhambatnya pengembangan ilmu pengetahuan, pemutusan hubungan kerja, hilangnya kesempatan kaum muda berkompetisi tanpa kolusi dan nepotisme dalam mendapatkan pekerjaan, serta kerusakan lingkungan akibat ekstraksi dan komersialisasi yang berlebihan dan tak memikirkan masa depan. Kelima, mendesak pemerintah menjamin kebebasan berekspresi warga negara sebagai bentuk hormat kepada hak asasi dan dukungan kepada terbukanya potensi-potensi kreatif dari anak-anak bangsa. Keenam, mendesak Presiden berkomitmen pada pemberantasan korupsi untuk tanpa pandang bulu mengusut dugaan-dugaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan pada masa pemerintahan sebelumnya. Anggapan bahwa aparat hukum tebang pilih hanya bisa ditepis apabila kasus-kasus yang melibatkan penguasa sebelumnya, termasuk juga kalau itu mantan presiden atau keluarganya, juga diperkarakan. Tuntutan ketujuh, karena kerusakan demokrasi telah terjadi, ketidakpastian hukum, korupsi merajalela, ekonomi memburuk, dan lingkungan telah rusak, maka pemerintah perlu secara jelas dan tegas menunjukkan kepada publik itikat serius dan langkah-langkah nyata dalam jangka pendek maupun panjang untuk memperbaiki keadaan di atas. Pemerintah dan semua pihak yang terkait perlu membuka ruang dialog secara jernih, substansial, bermakna, dan juga santun. Suara-suara di media sosial, media massa, mimbar akademis, dan di jalanan adalah suara hati nurani rakyat yang menginginkan dan mengupayakan agar Indonesia menjadi lebih baik.